Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustin Situlekawati dari Prodi PLB kelas 4B. Di video sebelumnya saya kan sudah membahas materi tentang konsep pendidikan, gejala faktor penyebab, dan akibat anak penyandang sosial. Nah, pada video ini saya juga akan membahas tentang 3 materi. Yakni materi yang pertama, jenis-jenis anak penyandang masalah sosial berupa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Kemudian materi yang kedua, anak yang berpenyakit khusus yakni TBC, kusta, lupus, meningitis, dan leukemia. Kemudian materi yang ketiga, yakni HIV dan AIDS. Nah, materi yang pertama yakni jenis-jenis anak penyandang masalah sosial berupa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, pengertian dan faktor penyebab. Nah, pengertian. Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini sudah masuk ke tahap yang mengkhawatirkan. Karena bukan hanya orang dewasa maupun mahasiswa, tetapi kalangan pelajar SMU atau SMA, bahkan juga SD, sudah ada yang berani menyalahgunakan narkoba. Nah, arti dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih secara kurang lebih teratur, kemudian berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius. Karena apa? Karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Kemudian pengertian narkotika menurut Sujono yang termasuk ahli narkotika, yakni narkotika adalah bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau menurunkan kesadaran. Nah, sedangkan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau narkoba, yakni narkotika atau narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman baik sinetik maupun semi-sinetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sinetik atau bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan tingkah laku. Kemudian masuk ke jenis-jenis narkoba, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Adapun jenis-jenis narkoba dan psikotropika yaitu sebagai berikut. Jadi jenis yang termasuk jenis narkotika meliputi ganja, kokain, heroin atau putau, kemudian morfin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk jenis psikotropika meliputi ekstasi, sabu, lekstosan, nipam, pil koplo, dan lain sebagainya. Nah, ada juga kelompok bahan adiktif, yakni seperti alkohol atau miras, inhalam atau lemcat, dan nikotin, kafein, kemudian obat daftar G, dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor yang pertama yakni faktor keluarga. Penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Jadi yakni salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba. Jadi anak tidak dapat mendapatkan perhatian, kemudian anak tidak dapat mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau keluarga, dan keluarganya tidak harmonis atau tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Kemudian orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Lalu juga bisa orang tua terlalu memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Faktor yang kedua yakni faktor kepribadian. Jadi remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
Kemudian ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kemudian juga bisa kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin yang tinggi, kemudian ingin mencoba, lalu mengalami tekanan jiwa dan tidak memikirkan akibat mengonsumsi narkoba psikotropika di kemudian hari. Kemudian faktor yang ketiga, yakni faktor kelompok teman sebaya atau peer group. Nah, adanya salah satu teman atau anggota yang menjadi pengedar narkoba, kemudian juga adanya rayuan atau ajakan dari teman untuk menggunakan narkoba, kemudian juga bisa juga adanya paksaan dari teman kelompok agar mau menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan, maka ia akan dianggap tidak setia kawan. Kemudian faktor yang keempat, yakni faktor lingkungan masyarakat. Penyebab dari sumber masyarakat, yakni tidak acuh atau tidak peduli. Kemudian bisa longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, kemudian pengakuan hukum yang lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemudian terjadi kemiskinan dan pengangguran, banyaknya pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Lalu dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika bagi tubuh atau fisik, yakni sistem saraf menjadi lemah atau rusak secara total. Kemudian menimbulkan kerusakan pada organ dalam tubuh dan lain-lain. Lalu dampak yang kedua, yakni dampak penggunaan narkoba dan psikotropika bagi kondisi psikis yang terjadi ketergantungan. Kemudian daya pikir dan perasaan menjadi rusak. Lalu jiwanya jadi pemurung dan lebih malas. Kemudian dampak yang selanjutnya, yakni dampak bagi kondisi ekonomis, yakni harga ganja dan bahan-bahan narkotika relatif sangat mahal. Oleh karena itu, berapapun besarnya harta si pemilik pasti akan mengalami kebangkrutan atau kerugian. Kemudian dampak bagi kondisi sosiologis, yakni bila para pecandu narkoba dan psikotropika tidak berduit atau tidak mempunyai uang, namun badan dan jiwanya terus-menerus ketagihan, sedangkan mencari uang dan meminta ke orang tua itu sulit, maka mereka akan melakukan tindakan macam-macam ya, seperti tindak pidana atau tindak kriminal amoral. Kemudian submateri yang B, yakni alasan-alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Alasan yang biasanya terjadi dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain yang A, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berpikir mengenai akibatnya. Kemudian yang B, keinginan untuk bersenang-senang. C, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Dan yang D, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Kemudian yang E, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Yang F, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali tidak menyebabkan ketagihan. Kemudian yang G, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika. Dan yang terakhir, yakni tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba dan psikotropika. Kemudian materi yang kelima, yakni anak yang berpenyakit khusus, yaitu ada TBC, kusta, meningitis, lupus, leukemia, dan lain-lain. Terbagi menjadi 3 submateri, yakni ada pengertian jenis-jenis anak yang berpenyakit yang memerlukan layanan khusus, kemudian faktor penyebab. Submateri yang pertama, yakni pengertian. Anak yang berpenyakit khusus adalah anak yang menderita sakit dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu, bahkan bisa dalam jangka waktu berbulan-bulan atau tahunan. Kemudian submateri yang kedua, yakni jenis penyakit yang sering diderita oleh anak-anak dengan tempo waktu yang cukup lama. Di antaranya pertama TBC. Tuberkulosis atau yang dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar di dunia nomor 2 setelah HIV/AIDS. Kemudian penyakit kusta.
Nah, kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit saraf tepi serta saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga, meningitis. Penyakit meningitis merupakan kondisi ketika terjadi peradangan atau inflamasi pada selaput otak atau meningen dan saraf tulang belakang. Kemudian yang keempat yakni lupus. Lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh termasuk kulit sendi, ginjal, hingga otak. Kemudian yang kelima yakni leukemia. Leukemia adalah kondisi kesehatan ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih atau disebut juga leukosit abnormal. Dan materi yang ketiga yakni faktor penyebab. Yang pertama, faktor penyebab penyakit TBC. Jadi faktor penyebab TBC adalah disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Jadi tuberkulosis yang menyerang paru-paru menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas. Penderita TBC biasanya mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Kemudian penyakit yang kedua yakni kusta. Kusta atau lepra disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, sejenis bakteri lambat yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer dari mata dan selaput yang melapisi bagian hidung. Kemudian meningitis. Penyakit meningitis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus, jamur, atau parasit. Kemudian kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun juga dapat memicu munculnya meningitis. Kemudian yang keempat yakni lupus. Penyakit lupus disebabkan karena adanya infeksi gen atau kombinasi genetika, hormon, dan lingkungan. Dan yang kelima, leukemia. Penyebab leukemia diperkirakan beberapa terjadi saat beberapa sel darah mengalami perubahan atau mutasi dalam materi genetik atau DNA. Nah, yang biasanya DNA memberitahu sel untuk tumbuh pada kecepatan yang ditentukan, sementara penderita leukemia ini mutasi memberitahukan sel darah untuk terus tumbuh dan membelah. Nah, saat itu terjadi, maka produksi sel darah menjadi tidak terkendali. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah HIV dan AIDS. Terbagi menjadi 3 submateri juga, yakni ada pengertian, jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus, kemudian submateri yang ketiga faktor penyebab. Yang pertama pengertian. HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, virus ini secara spesifik menyerang sel CD4 yang menjadi bagian penting dalam perlawanan infeksi. Nah, hilangnya sel CD4 akan mengakibatkan melemahnya fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis. Akibatnya, HIV akan membuat tubuh rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen merugikan lainnya. Sedangkan AIDS atau kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah atau stadium akhir. Nah, biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain seperti kanker dan berbagai infeksi oportunistik yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi sederhananya infeksi HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Nah, gejala dari penyakit HIV dan AIDS ini ditandai dengan adanya beberapa tahap. Tahap pertama, pengidap mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kemudian timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, nyeri otot dan sendi.
Kemudian tahap kedua, yakni virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, kemudian berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Lalu tahap ketiga, yakni daya tahan tubuh rendah sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kemudian demam terus menerus lebih dari 10 hari, lalu sulit bernafas, diare yang kronis dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian terjadi infeksi jamur pada tenggorokan mulut dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit, dan hilang nafsu makan hingga berat badan turun drastis. Nah, dari gejala tersebut perlu adanya perawatan khusus yang dilakukan untuk menangani seseorang pengidap HIV dan AIDS. Karena jika kondisinya sudah parah atau kronis, maka orang pengidap HIV/AIDS ini memerlukan bantuan orang lain untuk merawat dirinya. Kemudian jenis-jenis anak yang berpenyakit memerlukan layanan khusus, yakni orang yang lebih mudah tertular HIV dan AIDS. Yaitu pertama, remaja dan generasi muda, kedua, anak perempuan dan wanita muda, ketiga, penduduk yang sering berpindah-pindah, keempat, pemakaian narkoba, keenam, pekerja seks dan pelanggannya, dan yang keenam, gay, waria, dan kelompok-kelompoknya. Kemudian yang ketujuh, anak jalanan, pekerja anak, dan anak putus sekolah. Lalu submateri yang ketiga, faktor penyebab. Jadi ada 5 faktor penyebab HIV dan AIDS. Yang pertama, faktor biologis ibu positif HIV. Ada resiko penularan HIV/AIDS ibu ke janin. Namun bukan berarti selalu tertular. Bisa saja janinnya tidak tertular akibat kondisi tertentu. Nah, cara penularan HIV/AIDS pada ibu dan janin ini terjadi melalui tali plasenta. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor sanitasi alat suntik. Jadi alat suntik pun dapat menjadi penyebab HIV/AIDS menular. Nah, pasalnya cairan tubuh dapat tersisa di dalam jarum suntik. Makanya sanitasi jarum suntik perlu diperhatikan. Jadi bahkan kegiatan medis maupun sejenisnya yang membutuhkan alat ini harus menggunakan jarum suntik yang baru atau tidak menggunakan jarum suntik berulang. Nah, umumnya cara penularan HIV/AIDS ini terjadi pada pengguna-pengguna narkoba. Jadi mereka berbagi alat suntik untuk digunakan bersama. Dan faktor yang ketiga, faktor pemberian ASI. Nah, faktor ini sama halnya dengan faktor penularan secara biologis antara ibu dan janin melalui plasenta. Jadi, faktor pemberian ASI ini berlaku sama karena adanya pemberian cairan. Nah, terlebih lagi, penularan HIV/AIDS lewat ASI memiliki resiko yang lebih tinggi, yakni dapat mencapai 5 hingga 20%. Kemudian faktor yang selanjutnya, faktor transfusi darah. Nah, hal ini disebabkan adanya percampuran atau proses lainnya yang melibatkan kontak cairan darah ODHA. Jadi cairan tubuh seperti darah, ASI, sperma, dan cairan vagina memang memiliki resiko yang besar sebagai media penularan HIV/AIDS. Kemudian faktor yang kelima, yakni faktor hubungan seks. Nah, seks bebas juga dapat menyebabkan terjadinya HIV/AIDS. Nah, penyakit menular HIV/AIDS mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, adanya kontak terhadap sperma dan cairan vagina akan meningkatkan penularan virus HIV/AIDS. Masalah semacam ini dapat diatasi dengan menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan badan. Nah, cukup sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.